batasi masuk. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang masuk harus korupsi dulu baru boleh masuk. Damai atau rusuh? Damai atau rusuh? Takbir! Saya mau tanya, kalau kita rusuh bisa tidak? Bisa tidak? Yang harus jadi larang masuk ke Koruptor, betul? Rakyat datang, Ahmad datang, tokoh datang, dilarang-larang, betul? Kurang ajar! Gak pantas seperti ini, saudara. Tolong, di depan ngomong boleh, masuk 3, di dalam cuma 2. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pantas orang datang meminta keadilan, bagaimana mau bisa bersikap adil? Kalau buat ngomong 3 di luar, di dalam 2, tidak bisa adil, bagaimana mau Jokowi? Betul? 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 Emang setiap tahun begini, setiap ada aksi di KPK selalu betul. KPK telah dilemahkan, betul. Siapa yang melemahkan? Yang melemahkan KPK Jokowi, betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Saya mau tanya, kalau KPK melempem seperti ini, mendingan KPK bubar saja, betul. Betul. Mendingan rakyat yang buat pengadilan rakyat, betul. Betul. Kalau penegak hukum tidak berani untuk menuntut, maka rakyat akan tegakkan hukum dengan caranya, betul. Sehingga seret para koruptor, sehingga seret Jokowi. Takbir. Takbir. Oke, saya ingatkan kembali lagi. Aparat, kalau Anda terima 3, kita harus cegah, betul. Betul. Kita nggak akan bubar sebelum delegasi benar-benar diterima secara penuh, betul? Tadi dibilang 4, turun jadi 3, turun jadi 2. Saya mau tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Harusnya digedung, dibayari oleh rakyat, pajak kita dicekeci, kita diambil duit oleh para pejabat, tapi justru rakyat dilarang masuk ke gedung rakyat, betul? Betul? Kurang ajar, betul? Saudara, ini tidak layak begini. Kalau pejabat kerjaannya hanya ngikutin daripada atasannya, nggak dengerin rakyat, makanya kurang ajar dengan rakyat, betul? Kurang pejabat datang hormat, kurang pejabat datang begitu santun, tapi rakyat datang dikasih kawat berdiri, masuk ditahan-tahan, ditakut-takuti dengan polisi. Kurang ajar dia, kurang ajar dia. Bagaimana korupsi bisa tentu? Rakyat yang minta keadilan dipersulit, betul? 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 Saya mau tanya masyarakat, semua hadir sini marah tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Oke, saya hanya ingin ingatkan kepada aparat Anda, jangan kurang ajar dengan rakyat. Saat ini rakyat sudah banyak yang sulit. Semua kesulitan, kemiskinan, PHK di mana-mana, semua gara-gara korupsi. Anda KPK, Anda punya tanggung jawab besar. Kalau sampai kemudian satu hari nanti rakyat akan meledak, rakyat akan marah, maka akan terjadi kerusuhan di mana-mana, betul? Betul? Maka siapa penyebab kerusuhan? Itu gara-gara korupsi, betul? Dan kenapa korupsi bisa marah? Karena mandulnya KPK, betul? Betul? Makanya kita baca surat Al-Fatihah, kita ingatkan semua yang ada di gedung ini maupun yang jaga-jaga, kalau mereka condong dan mereka betul-betul pro terhadap koruptor, kita doain mudah-mudahan Allah berikan azab, Allah berikan musibah, Allah hadiah wa kalimatun salihah ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. Jadi
Kalau KPK tetap mandul, itu KPK ganti, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemelihara Koruptor. Betul, betul. Masa sama koruptor takut ye? Karena jadi anggota KPK. Betul, betul. Harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi, saya mau tanya, harusnya berani atau takut sama koruptor? Berani atau takut? Berani atau takut? Berarti kalau takut pemberantas atau pemelihara koruptor? Pemberantas atau pemelihara? Pemberantas atau pemelihara? Berarti kalau anggota KPK takut sama dengan bang? Sama dengan bang? Banci, betul? Betul? Pantesan rakyat makin hari makin susah, KPK-nya mandul, betul? Siapa yang bikin KPK mandul? Yang bikin KPK mandul itu Jokowi, betul? 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 Coba saya minta, coba Biaka Barat, jangan terbuka dua, jangan munafik, betul? Anda tidak menjalankan amanah, walaupun Anda kerja baik, Anda melakukan ibadah baik, tapi Anda tidak menjalankan tugas Anda memakan duit haram, karena Anda tidak menjalankan tugas Anda dibiayai oleh negara untuk memberantas korupsi. Kalau Anda diam, kalau Anda pengecut, padahal Anda tahu, padahal Anda punya wewenang, Anda diam, maka uang yang Anda makan itu duit haram, maka uang yang Anda kasih ke anak Anda duit haram, yang Anda kasih ke anak Anda duit haram, semua menjadi makanan haram, maka perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang muslim, betul? Betul? Makanya kalau begini terus lama-lama jadi males bayar pajak, betul? Betul? Terajin bayar pajak, belanja dipajakin, jual beli rumah dipajakin, jual beli mobil dipajakin, jual beli motor dipajakin, pajaknya dikorupsi. Udah dikorupsi, KPK-nya mandul. Kacau bila, kacau bila, kacau bila. Makanya saya tanya, kalau KPK tetap mandul, pantas tidak dibubarkan, pantas tidak dibubarkan. Kafir. Harusnya kalau KPK bagus, kita nggak perlu demo, betul? Betul? Nah, ini lembaga OCCRT yang betul-betul lembaga yang disusun dari jurnalis internasional, dari 55.000 koresponden, 7.500 mengusulkan Jokowi menjadi tokoh terkorup internasional, dinilai oleh juri, akhirnya jadi finalis, dan akhirnya mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional, betul? Saya mau tanya, punya pemimpin korup kita malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Padahal Indonesia umat Islamnya banyak, betul? Dalam syariat Islam saya mau tanya, mencuri halal apa haram? Halal apa haram? Saya mau tanya, korupsi halal apa haram? Halal apa haram? Mantan presidennya terkorup sedunia. Sekali lagi saya mau tanya, rakyat Indonesia malu tidak? Malu tidak punya pemimpin seperti Jokowi? Malu tidak? Malu tidak? Udah kitanya malu, KPK-nya mandul. Apa sih yang ditakutin sama mantan presiden, betul? Betul? Saya mau tanya, emang Jokowi sekarang presiden atau bukan? Presiden atau mantan? Presiden atau mantan? Presiden atau mantan? Walaupun mantan, kalau bersalah harus tetap diusut, betul? 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 Ini ada urusan, saudara. Kalau Jokowi bisa berhasil dijerat, bisa ditangkap, bisa diadili, maka koruptor-koruptor yang lain juga bakal bisa diadili, betul? Betul? Nah, sekarang kita jadi putus asa. 271 triliun dituntut cuma 12 tahun, kemudian divonis 6 tahun setengah. Lama-lama besok universitas buat jurusan baru, jurusan menjadi koruptor. Jangan-jangan ntar KPK yang buat fakultasnya.
Koruptor sama dengan koruptor sama dengan kira-kira maling, kira-kira dibiarin apa digebukin? Biarkan atau gebukin? Siap gebukin maling, siap gebukin koruptor. Takbir, takbir, takbir. Makanya saudara, kita sedih. Duit tiap hari diambil, duit pajaknya. Tapi tiap hari juga koruptor mengkorupsi duit negara, betul? Tiap hari para koruptor ngalingin duit rakyat, betul? KPK yang digaji untuk bisa menjadi lembaga pemberantas korupsi malah justru mengembangbiakkan koruptor, betul? 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 Udah pakai ya anu, orang mau datang dibatas-batasin, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Emang kalau mau masuk mesti nyamit-nyamit dulu. Emang kalau masuk mesti rusuh dulu. Kita datang santun, baca zikir, baca wirid, masih saja dipersulit. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Gara-gara pemimpinnya korup. Makanya KPK-nya juga jadi mandul, betul? 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 Bahkan dari fakta persidangan yang kemarin, saudara, ada yang bilang OJCRT ini membuat berita bohong. Sampai-sampai ketika diumumkan, kemudian apa yang terjadi, saudara? OJCRT dihantam, diancam mau dibom. Udah gitu ada menteri yang bela-belain, dibilang apa? Oh, Presiden Joko Widodo adalah aset bangsa. Saya mau tanya, emang koruptor aset? Saya mau tanya, koruptor itu aset apa sampah? Aset apa sampah? Kira-kira sampah disimpan atau dibuang? Disimpan atau dibuang? Siap buang sampah, siap buang koruptor, siap mendarahkan koruptor. Takbir, takbir. Udah gitu ada partai ikut-ikut belain. Namanya Partai Solidaritas Indonesia. Anak belain bapak, ya. Bapak korup, anak korup. Betul, betul, betul. Kenapa anaknya belain? Soalnya anaknya juga terindikasi korupsi, betul? Jalan-jalan ke Amerika pakai jet pribadi. Tangkap Jokowi dan anak-anaknya, betul? Betul. Siap dengan koruptor, siap tangkap maling, siap dengan keluarga maling. Takbir, takbir. Katanya saya mau tanya nih, kalau KPK terus mandul, kira-kira umat rakyat diam atau berang? Diam atau marah? Diam atau marah? Saya mau tanya, Indonesia negara miskin, negara kaya? Miskin apa kaya? Ini negara kaya banget, saudara. Bukan cuma ada minyak bumi saja, sampai ada minyak langit. Ini negara ada 3 sumber waktu. Makanya mantan ketua KPK Abraham Samad pernah bilang, andai kata di dalam urusan tambang, kalau tidak ada korupsinya, maka setiap rakyat Indonesia bisa digaji 20 juta cuma-cuma. Saya pertanyaan yang hadir demo, ada yang dapat 20 juta tiap bulan? Ada yang dapat gaji 20 juta tiap bulan? Kenapa? Gara-gara korup. Gara-gara korup. Kenapa korupsi banyak? Gara-gara KPK man. KPK man. Jadi ini jangan-jangan makan duit haram sih, betul? Betul. Makanya Anda punya amanah, Anda diberikan amanah, jaga amanahnya agar duit yang Anda makan tuh jadi halal. Nafkah yang kau kasih buat anak jadi halal, nafkah yang kau kasih istri jadi halal, akhlaknya jadi baik karena duit halal. Tapi kalau kerjanya nggak jaga amanah, dia tahu Jokowi korupsi, dia tahu keluarga Jokowi korupsi, tapi belaga nggak tahu, belaga tutup mata, maka Anda dapat gaji Anda haram, Anda nafkahi istri anak Anda, nafkah yang haram, maka Anda sedang makan duit haram.
saya mau tanya, tidak menjaga amanah bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Harusnya Anda bersyukur nih umat Islam datang ngingetin KPK, kau kerja dong, kau jalankan amanah dong, biar duit itu jadi halal. Oh, Anda berlagak saya hanya menjalankan tugas perang. Betul? Betul? Kalau kau jalankan tugas, gak ada koruptor di Indonesia, betul? Ini kiri lawan politik baru ditangkap. Takdir. Ada usul. Kalau delegasi masih nggak diterima, kita geruduk, setuju? Kita tarik ketua KPK-nya buat ngomong di atas mobil komando, setuju? 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 Oh, polisinya ditambahin. Harusnya datang Farhan, senang. Umat datang mau ngingetin, jalankan tugas. Saya mau tanya, kita datang kemari ngingetin tugas KPK, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Enggak, kita nggak minta duit kok kemari, bener? Duit kita halal, amin. Kita cukup duit, amin. Kita datang kemari lagi nyari pahala, bener? Kita pengen ngingetin para pemberantas korupsi agar kerja sesuai dengan fungsinya, betul? Betul? Saya mau tanya semua ada di sini, kalau saya minta masuk siap tidak? Kalau kita geruduk siap tidak? Siap ikut komando? Siap taat komando? Angkat tangannya, takbir! 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 Saudara, jangan main-main dengan rakyat kecil yang lapar, betul? Kita ini udah capek. Negara kaya kok bisa pekerjaan susah. Negara hebat kok bisa masang bambu di pinggir laut gak ada yang tahu. Bisa nggak tahu. Seakan-akan kayak keajaiban dunia, bambu nempel sendiri di laut. Lu pikir kaki Borobudur? Kalau tidak, ini polisi daripada jaga KPK mendingan jagain laut. Betul, betul. Kalau laut dipakein kamu kagak ada yang tahu. Sampai nunggu perintah presiden dulu baru berani. Kira sama rakyat lu berani, sama oligarki lu takut. Ini begini nih, kebanyakan makan duit oligarki, betul? Akhirnya takut sama oligarki, tapi berani sama rakyat, betul? Saya mau tanya, pejabat aparat seperti ini kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itulah makanya nih, kita kalau melihat begini capek saudara. Capek ngelihat pejabat, capek ngelihat aparat. Makanya kita doain pejabat-pejabat yang korup mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Kalau ada taufik hidayah, mudah-mudahan dapat ujian dari Allah, diberikan azab oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi sekali lagi saya mau tanya, KPK sudah menjalankan tugas atau belum? Sudah atau belum? Kalau KPK sudah menjalankan tugas, harusnya korupsi di Indonesia masih ada atau sudah habis? Ada atau habis? Tapi faktanya korupsi di Indonesia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Berarti KPK kerja atau tidak? Kerja atau tidak? Ada yang bilang tidak, kami kerja. Iya, lu tangkap sesuai pesanan doang. Betul? 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 Nah, sekarang kita mesen. Ini mesen nih, mukanya tuh gede banget tuh, gede-gede. Lo tangkap nih orang, betul? 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 Lo oligarki mesen, lo terima. Rakyat mesen, lo gak demen. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah habisan kata-kata dalam KPK dah. Ayo, ayo, ayo KPK. Ayo KPK usut Jokowi. Ayo
usut Jokowi. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap keluarga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap keluarga. Ayo, ayo, ayo KPK. Ayo KPK, usut Jokowi. Ayo, ayo, ayo KPK. Ayo KPK, usut Jokowi. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap keluarga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap keluarga. Ayo, ayo, ayo KPK. Ayo KPK, usut Jokowi. Ayo, ayo, ayo KPK. Ayo KPK, usut Jokowi. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap keluarga. Tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap keluarga. Siap tangkap Jokowi. Siap tangkap keluarga Jokowi. Siap usut korupsi Jokowi. Takbir, takbir. Saya mau tanya, apakah mantan presiden ada imunitas dalam hukum, ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau koruptor tetap koruptor, betul? Kalau maling tetap maling, betul? Makanya buktikan dong. KPK kerja dong. Penyidikan, malah minta mana buktinya? Iya. Lu udah dapat gaji gede, mau kerja nggak mau berusaha, iya. Lah kalau lu minta buktinya, kita aja menjadi anggota KPK, betul? Lu enak bener, yang digaji lu, yang dapat kantor lu, minta bukti sama rakyat, iya. Pintar ke goblok. Kalau ada anggota KPK ngomong gitu, anggota KPK pintar ke goblok. Pintar ke goblok. Ngapain lu jadi anggota KPK? Masa minta bukti sama rakyat? Lalu kan punya tim, nah gedung gede banget tuh, pakai buat apaan? Buat nyimpen duit koruptor. Dia kerja dong. Ini sekarang ada data dari OCCRP ngasih tahu, ini ada koresponden memasukkan menjadi nominasi sebagai tokoh terkoruptor yang melakukan kejahatan terorganisir. Ada informasi dari konsorsium daripada jurnalis internasional. Harusnya KPK mikir, harusnya kerja. Nagih bukti dari rakyat. Lo gak usah masuk ke kantor, goblok. Ngapain lu digaji buat mikir, lu digaji buat cari koruptor. Ada yang digaji, ya lu kerja dong. Nah itu ada tuh di dalam data persidangan. Kemenhub diminta setiap cabang untuk mengirimkan 5,5 miliar yang dananya untuk pemilu tahun 2019 buat Jokowi. Nah itu ada data persidangan, lu kerja dong, lu cari dong. Kenapa minta sama rakyat? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Katanya mendingan tutup aja, betul? Betul? Habis ditutup cari anggota KPK yang jujur, yang ikhlas, betul? Saya mau tanya, orang Indonesia yang baik, yang bersih, yang hati nuraninya murni, ada atau tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak. Tapi kenapa nih yang terjadi gedung ini tidak punya kredibilitas? Betul? Betul? Makanya kita pengen, kita berharap, berangan-angan, mimpi, boleh nggak mimpi? Kita mimpi KPK-nya berani. Saya mau tanya nih, andai kata satu hari nanti kita dengar Jokowi pakai baju rompi oranye, yang tangkap KPK, rakyat seneng nggak? Rakyat bahagia nggak? Bahagia tidak? Bahagia banget. Itu nggak makan 3 hari nggak lemes.
Betul, betul, betul. Wah, kebahagiaan luar biasa itu ya. Itu kebahagiaan dunia akhirat bahagia, betul, betul, betul. Makanya saudaranya air hujan turun doa sama Allah. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Ini air hujan, hujan rahmat. Ini anugerah dari Allah. Doa kita doain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar kasus korupsinya Jokowi. Allah bongkar kasus korupsi anak-anak Jokowi. Allah bongkar seluruh keluarga besarnya Jokowi. Agar satu hari kita akan melihat Jokowi dan keluarga pakai rompi orang. Sebagaimana mereka penjarakan ulama, Jokowi bakal dipenjarakan. Amin, amin. Allah hadihinilah, wa kullu niyatin salihah, wa la hadratin nabi bisirri Fatihah. Iya, bau loh. Makanya kita apresiasi Bapak Prabowo Subianto tidak memberikan pembelaan apapun. Alhamdulillah. Harusnya KPK pinter, harusnya aparat nangkep bahwa presiden buka pintu, lu tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Betul, betul, betul. Sudah bagus, sudah presiden yang udah bagus. Itu tandanya biarkan saja aparat bekerja, KPK bekerja, penyidik bekerja, biar buka semua bukti-bukti indikasi terjadinya korupsi. Betul. Ini kalau kontor kebuka saudara, semua kejahatan Jokowi bakal kebongkar. Betul. KM50 bakal kebongkar. Betul. Segala macam berbagai macam kecurangan di Kemuli bakal kebongkar. Betul. Betul. Ini Indonesia. Kalau troublemakernya sudah nggak ada, insya Allah jadi berkah. Betul, betul, betul. Makanya kita terus berusaha sudah. Ini bukan pertama dan terakhir. Kita akan lanjutkan aksi. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, sampai jilid 1000. Biar Jokowi dijebloskan ke penjara. Betul. Siap terus istiqomah aksi. Siap terus bela keadilan. Siap jangan korupsi. Takbir, takbir. Kita harus terus alhamdulillah untuk memberikan kalam-kalam dari sahabatnya, biar anggota KPK biar punya otak. Kadang-kadang KPK ini kebanyakan macam tulis yang gak benar, jadi otaknya jadi rada susah. Biar dengar kalam-kalam dari sahabat dari guru kita, wakil ketua umum DPP dan persaudaraan Islam Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi Asburi Al-Hil Fari Tafadhal Mashkura. Sallu ala Nabi. Ini orang udah gak tahu malu nih. Mana mukanya nih? Mukanya mana nih mukanya nih? Ini mukanya nih. Ini orang yang gak tahu malu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Gak tahu malu bagaimana memanfaatkan yaitu kekuasaannya untuk mementingkan keluarganya. Ibadullah yang kayak begini masih dibela. Innalillahi. Makanya saya mau katakan di sini, saya mau katakan hati-hati, jawab dengan jujur rakyat Indonesia. Di antara tanda-tanda negara akan hancur, tentu kita nggak mau negara kita akan hancur, betul atau tidak? Tentu kita mau negara kita berkah, tapi jangan gara-gara Jokowi Indonesia menjadi hancur. Ibadullah, ada 3 tanda-tanda negara akan hancur, yang ini semuanya ada di era di Jokowi. Ibadullah, apa? 1 di antara tanda-tanda negara akan hancur, ketidakadilan susah diraih. Ibadullah, saya mau tanya, di era Jokowi keadilan tegak atau tidak? Keadilan tegak atau tidak? Rakyat lagi susah, rakyat lagi miskin, tahu-taunya oligarki seenaknya menanam bambu di laut. Izinnya dari siapa tuh? Laut bisa punya HGB, laut bisa punya surat. Jangan-jangan dikit lagi langit juga punya surat, punya Jokowi. Badallah, betul atau tidak? Saya mau tanya, yang sekarang lagi kesian para nelayan-nelayan kita di
titik tua yang seharusnya nelayan kita bisa bebas, bisa mencari nafkah, tapi terganjal, tapi seenaknya nelayan kita, rumah orang-orang kita di sana di Tangerang dibayarkan dengan seharga seenaknya. Ini para oligarki bisa berani, itu di zamannya siapa? Zamannya Jokowi. Makanya kita apresiasi kepada Bapak Prabowo yang alhamdulillah kemarin sudah mencabut patok-patok bambu. Mudah-mudahan insya Allah Prabowo diberikan kekuatan untuk mencari dalam siapa pematok bambu tersebut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lalu yang kedua, ini negara kita hancur di eranya Jokowi. Yang kedua apa? Yang kedua kita lihat bagaimana kesenjangan sosial di mana-mana ibadah Allah. Saya mau tanya, zaman Jokowi kesenjangan sosial ada di mana-mana atau tidak? Di zaman Jokowi kesenjangan sosial banyak atau tidak? Kita lihat bagaimana orang miskin, giliran orang miskin nyolong bambu, nyolong kayu, nenek-nenek dihukum 6 bulan. Giliran koruptor di zaman Jokowi kita lihat bebas berkeliaran, betul atau tidak? Walaupun dihukum cuma hukum sekedarnya. Ini hati-hati nih. Ini yang kedua, di tanda-tanda negeri kita hancur ibadah Allah. Lalu yang ketiga, di antara tanda-tanda negeri kita hancur apa? Yang ini kejadian di zaman eranya Jokowi ibadah Allah. Apa yang ketiga? Persaingan politik tidak sehat, betul atau tidak? Lagi-lagi Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan anaknya yang sebetulnya tidak cukup umur ibadah Allah. Insya Allah. Makanya dulu Bung Karno pernah bilang, apa kata Bung Karno? Beri saya 10 pemuda, saya guncang dunia. Itu Bung Karno. Jokowi enggak, saya kasih pemuda, saya goncang konstitusi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah ini mudah-mudahan insya Allah rakyat di sini kita selalu yaitu jangan pernah bosan untuk menegakkan keadilan. Walaupun kita hujan-hujanan, kalau diundang lagi sama para ulama kita untuk menegakkan keadilan, siapa hadir? Siapa hadir? Saya mau tanya, kapok atau tidak? Kapok atau tidak? Siap seret Jokowi ke penjara? Siap seret Jokowi ke penjara? Kapok! Itu saja, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Di Korea Selatan, presiden ditangkap polisi. Hebat tidak polisi Korsel? Hebat tidak? Hebat tidak? Kalau di Indonesia kira-kira diapain sama polisi Jokowi ini? Ditangkap atau dilindungi? Ditangkap atau dilindungi? Takbir! Baik, ibadah Allah, masih banyak orator yang siap akan menyampaikan orasinya. Kita minta kepada Bapak Rizal Fadilah untuk menyampaikan orasinya. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, wallah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Takbir! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul di depan gedung KPK ini dalam rangka satu tema yang sangat strategis, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Karena kita semua tahu bahwa Jokowi itu sumber masalah bagi bangsa dan negara kita. Jadi selama Jokowi belum ditangkap dan belum diadili, negara ini dalam keadaan bahaya. Negara ini dalam keadaan terancam.
Karena kerusakan bangsa dan negara, alif bataknya adalah Joko Widodo. Jadi strategis sekali, itulah harapan kita juga kepada KPK untuk merespon aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat tentang permasalahan di negara ini, khususnya berkaitan dengan korupsi. Bahwa ada rilis dari OTCRP itu adalah satu fenomena yang harus direspon oleh lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, aparat penegak hukum tentu saja termasuk KPK khususnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa korupsi Jokowi tentu banyak, minal arti ila samai, dari bumi sampai langit. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk dokumen tinggi sekali. Jadi masalahnya bukan lagi masalah ada atau tidak, buktinya muncul atau tidak, tapi masalahnya adalah mau atau tidak memproses apa-apa yang ada dari data-data itu. Itulah harapan kita. Nah, yang aktual tentu saja adalah masalah proyek strategis nasional. Menurut PPATK atau menurut Erlangga lah ya, menterinya, Menko Perekonomian, itu dana negara yang sudah dialokasikan ke PSN sudah sampai 1.500 triliun. Sementara bocor menurut PPATK itu 36,5%, berarti 500 triliun jebol dari PSN. Ini tugas siapa sebenarnya yang harus melakukan upaya pemeriksaan? KPK. Karena ini sudah jelas 500 triliun dari soal PSN. Maka bukan berarti kondisi negara ini baik-baik saja atau bersih. Belum yang lain-lain sebelumnya, seperti misalnya soal berkaitan dengan pencucian uang, ya kan? Sampai 300 triliunan dahulu di Kementerian Keuangan. Itu bukan hanya tugas penegak hukum dalam pengertian polisi atau kejaksaan, karena nuansa korupsinya juga tinggi. Maka KPK diharapkan untuk bergerak. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali tentu saja ya, tadi kita sebut hal-hal yang berkaitan korupsi yang bisa dikaitkan dengan Jokowi. Soal kereta cepat, soal IKN, soal tax amnesty, soal juga kasus-kasus rumah jabatan atau rumah hadiah negara. Semua itu nuansanya korupsi, semua itu harus diselidiki. Jadi bukan tidak ada fenomena, dan itu menjadi bagian daripada tugas kewenangan pemberantasan korupsi. Jadi ada begitu. Dan kita ini untuk dari FPI, kilometer 50 itu ada nuansa korupsinya. Di mana Bapak Ibu? Begini, kilometer 50 itu unlawful killing, pembunuhan unlawful, pembantaian unlawful, tidak sesuai dengan hukum, berarti penyimpangan hukum. Maka semua dana yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penyimpangan hukum itu namanya korupsi. Jadi ketika kepolisian bergerak dengan dana-dana APBN, dana-dana negara untuk satu keadaan yang unlawful, yang melawan hukum, maka dana-dana negara itu adalah dana negara yang dikorupsi. Ketika juga misalnya aparat keamanan TNI yang mengeluarkan dana untuk kemudian kepentingannya yang unlawful, itu juga korupsi. Maka kita tahu
kilometer 50 adalah produk intelijen. Oleh karena itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasi intelijen itu korupsi namanya. Maka itu biaya ke Dudung Abdurrahman dalam rangka membackup operasi tindakan hukum aparat penegak hukum itu korupsi. Biaya yang dikeluarkan oleh Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara untuk operasi Delima dalam rangka pembantaian 6 syuhada itu korupsi. Apalagi yang masuk ke Fadil Imran, yang dikeluarkan Fadil Imran itu, maka itu pun korupsi. Jadi sebenarnya tangkap Fadil Imran, tangkap Dudung Abdurrahman, tangkap Budi Gunawan, an itu, karena itu juga pelaku korupsi dalam konteks kilometer 50. Jadi bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi ada juga nuansa korupsinya yang harus diusut karena dana negara dikeluarkan untuk kepentingan yang unlawful, yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan itu adalah korupsi. Oleh karenanya, tentu kunci dari semua naik bahwa ini adalah produk hukum yang unlawful, tentu itu berbasis politik. PSN politik, kilometer 50 pembunuhan politik. Oleh karenanya penanggung jawab politik harus ikut bertanggung jawab, dan penanggung jawab politiknya adalah Joko Widodo. Oleh karena itu relevan sekali tema kita, tangkap, adili Joko Widodo, karena korupsi konteks kita saat ini. Di depan gedung KPK ini kita berbicara tentang korupsi, maka semuanya nuansa korupsi itu yang perlu dibongkar. Jadi bukan hanya membongkar pagar laut, bukan hanya membongkar pagar laut, bongkar korupsi Joko Widodo. Pagar boleh diangkat, tapi tenggelamkan Jokowi. Pagar boleh diangkat, tapi tenggelamkan Jokowi sebagai penanggung jawab korupsi di negeri ini. Selama Jokowi masih berkeliaran kemana-mana, negara dalam keadaan terancam dan bahaya. Maka tangkap dan adili. Insya Allah itu jalan penegakan kebenaran. Insya Allah itu jalan penegakan kejujuran. Insya Allah itu jalan penegakan keadilan. Dan kita semua berjuang untuk itu. Insya Allah. Keep Duna Royika bil hayati mujahidan. Innal hayata akidah wa jihad. Peliharalah hidup kamu sebagai mujahid. Sesungguhnya hidup ini hanya dua, akidah keyakinan dan jihad perjuangan. Insya Allah Allah akan muliakan kita dan sukseskan perjuangan ini, karena tangan-tangan Allah akan turun menolong hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, masih semangat, masih semangat. Takbir. Dari tadi kita dengarkan orasi-orasi. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang
cintai, Bapak Ibu yang saya hormati, para Bapak Ustaz tentunya yang saya sayangi dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, grup aku nih, aspirasi. Ibu Ati, ke depan dong. Ayo, grup aspirasi ke depan. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul hari ini di depan gedung KPK. Kantor yang seharusnya memberikan keadilan yang sesungguhnya untuk mengadili para koruptor. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi seharusnya tidak perlu kita datang sini menuntut untuk beliau atau para petinggi ketua KPK untuk mengadili para koruptor. Tidak perlu. Seharusnya sadar diri karena kalian semua dari mulai presiden, aparat semua, anggota dewan, kepolisian digaji oleh kita, oleh rakyat. Betul? Jadi sudah seharusnya bertindak dan berlaku, menjalankan tanggung jawab seperti yang memang sudah menjadi tugasnya. Di sini ada Bapak mantan presiden kita 2 periode, saudara-saudaraku semua. Tapi selama beliau menjabat, apa yang sudah dilakukan kepada rakyatnya? Kemiskinan, kesengsaraan. Betul. Lebih lagi presiden kita malah membela para koruptor, oligarki, asli asing. Tidak membela rakyat sama sekali. Jadi Pak Jokowi ingat pesan rakyatnya. Jangan Bapak enak-enak ya merasa sudah lengser tenang, padahal Bapak meninggalkan borok yang besar, korupsi yang besar, banyak kesulitan ditinggalkan, kasus-kasus yang masih menggantung banyak sekali. Ya, sekarang yang sedang merebak adalah PIK 2, ya, tanah masyarakat dirampas. Tapi para saudaraku, alhamdulillah hari ini sudah 2 hari kita melewati masa 100 hari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Presiden yang baru menjabat, tetapi sudah dibebani begitu banyak permasalahan hanya gara-gara Jokowi. Jadi bagaimanapun, walaupun ini sudah bukan eranya Jokowi dan sudah era Pak Prabowo, kita minta Bapak Prabowo Subianto terhormat presiden kita yang harus kita dukung, harus mau dan berani mengadili semua tanpa pandang bulu, walaupun dia mantan presiden, apapun dia harus diadili sesuai kesalahannya masing-masing. Dari mulai Jokowi dan perangi-peranginya, ya, para oligarki yang sudah merampas harta kekayaan bangsa dan negara kita harus berani mengadili. Jadi mari kita minta saudara-saudaraku semua, Bapak Prabowo harus bersama-sama rakyat. Hukum harus ditegakkan. Ya, sekarang ini di 3 bulan pertama kita sudah bisa melihat bagaimana begitu besar keinginan Pak Prabowo yang ingin disesuaikan dengan pidato pertamanya, yaitu dia menunjukkan pro rakyat. Tapi tentunya kita juga harus sabar karena persoalan yang diembannya sangat besar, sangat banyak. Jadi rakyat harus bersatu bersama-sama mendukung Pak Prabowo untuk menuntaskan masalah bangsa ini. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, tidak ada kata takut buat kita rakyat Indonesia. Kita, negara ini merdeka setelah 350 tahun dijajah Belanda. Tentu para pejuang kita tidak rela jika kita
setelah merdeka bukan bangsa dan rakyatnya yang merasakan nikmatnya kekayaan Indonesia ini, tapi malah orang-orang asing dan para oligarki. Jadi marilah bersama Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, kita minta untuk kedepannya bersama-sama rakyat mengembalikan sebuah kedaulatan rakyat, kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli agar semuanya beres. Ya, Jokowi bisa dialih, semua pernah dialih, semua para koruptor, karena masih bercokol di kabinet Bapak Prabowo ini orang-orang atau para menteri bekas menteri-menteri Pak Jokowi. Jadi tentu menjadi penghalang untuk presiden kita ke depannya dalam memimpin negara ini. Karena itu satu-satunya hanya rakyat yang bisa membantu dan menolong presiden terus menerus berjuang meminta dan menuntut kepada presiden agar berani bersikap tegas untuk mengadili semua bentuk kezaliman dan mengembalikan rakyat menjadi sejahtera, adil dan makmur. Ya, itulah dari saya. Jadi karena temanya hari ini adalah adili Jokowi, dan juga menurut saya ada antek-anteknya dan kroni-kroninya, tidak cuma Jokowi saja. Jadi mohon ketua KPK yang terhormat, jika tidak mau kita bilang menjadi antek-anteknya Jokowi, ayolah berani bersikap adil, adili Jokowi demi ketenangan bangsa dan negara ini, demi semua permasalahan bisa selesai. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Masih semangat? Masih semangat? Baik. Sudah masuk waktu asar, kita akan mengumandangkan azan asar, namun tidak melaksanakan sholat asar di sini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kita menghormati waktu sholat, maka sama-sama kita dengarkan azan berkumandang. Setelah ini dimohon kepada Ustaz Irwansyah untuk siap-siap untuk berorasi. Sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Pada kesempatan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, barokah, taufik dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dunia internasional bahkan rakyat di seluruh Indonesia ini sudah mengetahui dengan jelas dan gamblang ketika dirilis oleh UCCRP bahwa Pak Jokowi ini dinobatkan sebagai kepala negara korup di dunia, saudara sekalian. Demikian juga masih banyak data-data dari Walhi, data-data dari TPUA, data-data dari advokat, para advokat di PIK 2, saudara sekalian. Maka banyak sekali para ahli hukum, ahli pidana telah menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah wajib untuk diseret ke pengadilan, saudara. Betul atau tidak? Betul apa betul? Tapi Pak Jokowi bilang, mana buktinya? Buktinya dong. Pak Jokowi ini pura-pura tidak tahu atau tahu, saudara? Pak Jokowi ini memang biasanya, saudara sekalian, politiknya itu kalau dia set kiri ke kanan. Berarti kalau dia itu mengatakan mana buktinya, berarti buktinya banyak. Betul atau betul? Ya, saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi sudah jelas ya, UCCRP.
Yang kedua, saudara sekalian, sebetulnya banyak sekali hampir kejahatan dia, kolusi, korupsi, suap menyuap, gratifikasi dan menyalahgunakan kekuasaan yang merupakan syarat-syarat atau peraturan korupsi itu telah dilakukan, saudara sekalian. Mulai dari Asabri Jiwasraya sampai Kemenkeu 300 triliun sampai juga Timah, saudara sekalian, 300 triliun, semua korupsi yang sangat banyak itu paling tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Ada hubungannya dengan istana. Maka sudah pasti bahwa Pak Jokowi ini sudah terlibat mempermudah atau justru malah memerintahkan untuk melakukan korupsi. Jadi layak atau tidak untuk diseret ke pengadilan? Layak atau tidak untuk ditangkap? Takdir. Yang lebih berat lagi, saudara sekalian, ini luar biasa. PIK 2 ini sudah diakui oleh aduan, saudara, bahwa ini adalah imbal jasa dari Pak Jokowi. Kata aduan bahwa saya ini hanya menyelamatkan muka Pak Jokowi saja di IKN itu. Ketika dia diwawancarai oleh Tempo, bagaimana kasus PIK itu, dan izin PSN PIK 2 ini adalah di zaman Pak Jokowi yang bertepatan dengan aduan ini menjadi ketua otoritas IKN, saudara sekalian. Maka sudah jelas-jelas ini dugaan kuat, maka di situ ada kolusi dan korupsi. Dan sudah bisa kita lihat bagaimana kerusakan dia itu telah merampas tanah-tanah rakyat, telah merusak pendapatan rakyat. Bahkan di sana banyak penindasan, ancaman dan kriminalisasi terhadap rakyat, saudara. Coba dibayangkan untuk PIK 2 saja, saudara, yang awalnya dikasih izin 1.754 hektar, saudara. Ternyata, saudara sekalian, hampir sampai ke Merak sana, saudara, yang jumlahnya itu sekitar hampir 100.000 hektar, saudara, yang keuntungannya itu bisa ribuan, puluhan ribu triliun kelak itu, saudara sekalian, karena tanah yang di bibir pantai itu akan dibeli dengan gratis, saudara. Sedangkan tanah rakyat dibeli dengan harga 30.000, 50.000, nanti dijual 30 sampai 50 juta. Ngawur atau ngawur, saudara? Brutal atau brutal? Saudara-saudara sekalian, yang seperti PIK ini, saudara sekalian, juga sudah disahkan oleh Pak Jokowi. Reklamasi, saudara, di seluruh Nusantara. Hampir sekarang ini sudah ada 16 pulau-pulau yang sudah ditetapkan reklamasi. Yang jumlahnya itu kurang lebih adalah 52.000 hektar, saudara. Tentu nanti 52 ini yang disahkan, nanti yang dirembetkan, saudara sekalian, yang diluaskan seperti PIK 2 itu, kalau tidak kita lawan, saudara sekalian, maka akan menjadi berjuta-juta hektar, saudara. Ngawur atau ngawur, saudara? Ngawur. Brutal atau brutal? Brutal. Kacau atau tidak? Kacau. Takbir. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Inilah yang kemudian, saudara, rakyat itu sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara. Makanya rakyat sekarang ketika KPK menjadi Komisi Perlindungan Koruptor, saudara sekalian, maka rakyatlah yang sekarang mengadili. Yang media sosial lah yang sekarang menjadi pengadilan media sosial. Rakyatlah yang menjadi pengadilan. Maka ketika kasus PIK, saudara, ketika rakyat mengadili, maka ketika itulah pemerintah kemudian menjadi takut, saudara, sehingga KKP langsung menyegel, saudara. Dan putusan KKP luar biasa seperti jenderal, dia menggunakan pakaian militer, saudara, maka langsung disegel, saudara. Tapi beberapa hari dikatakan oleh KKP, saudara, bahwa tinggal kita carikan izin saja. Lepas KKP ini, saudara. Berarti di sini oligarki dan Pak Jokowi ini masih melakukan penindasan atau tidak? Masih, saudara. Nah, ini yang terjadi untung Angkatan Laut diperintah oleh Pak Prabowo, saudara, sekarang cabut pagar laut itu, saudara. Takbir. Nah, yang kedua,
saudara sekalian, maka ini juga dilindungi oleh para buzzer. Sampai-sampai Pak Luhut saudara menyampaikan kepada kita, yang berkoar-koar, yang membuat ribut, kalian jangan ribut saja. Kalau kalian jadi pegawai KPK, kalian juga akan menjadi maling juga. Kalau kalian menjadi presiden, kalian juga akan menjadi maling juga. Kalau kalian menjadi anggota DPR, akan maling juga. Ngawur tidak ini Luhut saudara? Ngawur tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Itu menunjukkan berarti Pak Luhut mengaminkan saudara, kalau Pak Jokowi itu juga melakukan korupsi. Kalau Pak Jokowi berarti mengambil uang rakyat saudara sekalian. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang disampaikan Pak Luhut ini sangat lucu dan kacau saudara. Maka kalau diserahkan ini kepada hukum yang adil, maka korupsi beres atau tidak? Demikian juga apalagi kalau diserahkan kepada hukum Islam saudara, beres atau tidak? Maka saudara sekalian, di dalam hukum Islam, koruptor atau mengambil uang yang tidak halal itu namanya harta hulul saudara, dan itu bisa mendapatkan hukum taksir. Dan di dalam Islam dikatakan oleh Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, bagimu itu hukum qisas atau hukum mati itu ada kehidupan, ada keamanan, ada keadilan, ada kesejahteraan. Maka koruptor seperti Pak Jokowi saudara sekalian, kalau dia mengambil misalnya saudara sekalian hanya di bawah 1 miliar saudara, maka kalau yang mengambil tangan kanannya dipotong saudara, dia akan ngambil lagi enggak? Oh, ngambil pakai tangan kiri lah. Oh, tangan kirinya dipotong, ngambil tidak? Masih ngambil saudara. Dia menggunakan otaknya dah, menyuruh orang lain, dia menyampaikan. Maka kalau dia menggunakan otaknya, maka yang dipotong lehernya tak? Kira-kira korupsi tidak? Korupsi tidak? Gampang atau tidak korupsi hilang saudara? Gampang atau tidak korupsi ditumpas? Gampang tidak korupsi dibasmi seakar-akarnya saudara? Nah, ini yang kita sampaikan kepada KPK, harus betul-betul menjadi komisi pemberantasan korupsi. Komisi pemberantasan korupsi, bukan komisi peternakan koruptor, bukan menjadi komisi perlindungan koruptor saudara sekalian. Nah, oleh karena itu yang terakhir saudara, korupsi yang paling besar ketika rezim Jokowi itu gampang dia mengambil uang dari Freeport, dari timah, dari nikel saudara, dari batu bara saudara sekalian. Maka masih kurang dan gampang sekali. Makanya tadi dibuatlah PSN tadi saudara. Maka dikatakan oleh banyak pengamat, maka Pak Jokowi ini harus segera saudara sekalian diambil seluruh harta dia dan seluruh keluarganya. Yang kedua, harus segera dihukum mati. Ketika Pak Jokowi ini dihukum yang sangat berat saudara, mati, kejam atau tidak? Kejam atau tidak? Tidak saudara. Jangan sampai seperti kelompoknya Aguan ini menolong saudara, karena dia telah memberikan pekerjaan, dia telah memberikan santunan kepada rakyat. Allahu Akbar. Gombal itu saudara. Dia memberikan santunan sedikit, tapi dia merampok harta untuk anak cucu kita. Ngawur atau tidak? Boleh atau tidak? Dia memberikan pekerjaan sedikit, tapi sesungguhnya yang dia ambil itu harta kekayaan rakyat ini sangat banyak saudara sekalian. Boleh atau tidak? Biadab atau tidak? Maling atau tidak saudara? Itu saudara. Masa logika seperti ini KPK tidak paham? Logika seperti ini Pak Polisi tidak paham saudara? Nah, oleh karena itu saudara, kita ambil seluruh PSN saudara, kita ambil seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam saudara, dikelola oleh negara saudara. Kalau 6 sumber daya alam batu bara saja dikelola semua oleh negara saudara, itu hasilnya minimal 2.500 triliun saudara. Kalau 6 sumber daya alam saudara dikelola oleh negara saudara, minimal APBN kita tanpa pajak saudara 5.000 sampai 7.000 triliun saudara. Mantap atau tidak? Mantap atau tidak? Oke
minta Ketua KPK keluar. Sepakat? Karena kemarin saya baca di koran Ketua KPK memantau langsung. Ya benar nggak Bapak Ibu? Anda baca di koran kemarin kan? Jadi sekali lagi, yang datang ini para ulama, para habaib, sejumlah tokoh memberikan peringatan sosial. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak dengar, rugi. Bagi saya, KPK hari ini ilegal. Apa? KPK ilegal. Kenapa? Yang bentuk KPK Jokowi. Betul tidak? Maka jangan harap KPK akan memproses Jokowi dan anak-anaknya. Setuju tidak? Maka dalam tulisan saya yang dimuat oleh Time News, ya kan, media luar negeri, saya mengatakan bahwa KPK adalah lembaga bantuan hukum Joko Widodo dan keluarganya. Kenapa? Kemarin Hasto dikuyok-kuyok. Sedangkan laporan UID Badrun 2022 pada hari ini sudah 2 tahun nggak terlalu, padahal sudah 4 kali. Nah oleh sebab itu saya minta, kemarin juga saya menulis, kalau memang ternyata surat hari pemerintahan Prabowo tidak, KPK tidak menangkap Jokowi dan anak-anaknya, maka kita usulkan agar KPK dibekukan. Setuju? 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 Kenapa KPK dibubarkan? Pertama, dasar hukum pembentukan KPK ini ilegal. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan Junto Undang-Undang Nomor 19 2019 itu menyatakan seorang presiden hanya sekali memilih pantel KPK. Satu. Yang kedua, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang memilih pantel KPK itu adalah Presiden dan DPR 2024 dan 2029. Sedangkan yang sekarang ini dipilih oleh Jokowi dan DPR lama. Yang kedua, yang ketiga, Kepres Prabowo 119 yang menyatakan KPK itu juga tidak sah. Oleh sebab itu, Habib, saya dan teman-teman akan menggugat ke MK dan menggugat ke Mahkamah agar supaya ini dibekukan. Setuju? 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 Kenapa sampai hari ini mereka ada tengah-tengah jatuh melindungi? Jadi sekali lagi, saya minta, kalau hari ini dengan hujan kita datang begini, besok kita datang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Setuju? Setuju? Kita bikin 212 di sini, setuju? Setuju? Jadi kita ultimatum 1 minggu. Kalau KPK tidak menangkap Jokowi dan anak-anaknya, setuju tidak kita datang dalam jumlah jutaan seperti 2 kali ulang? Setuju tidak? Setuju? Setuju tidak? Setuju? Jadi sekali lagi, kalau kita datang sedikit, mungkin dianggap cemen sedikit. Tapi kalau kita sudah hadir seperti di Monas, jutaan manusia, nah nyaho bangsa itu dia. Betul. Dan kita tidak akan pulang selama Jokowi dan anak-anaknya tidak ditangkap. Setuju? Setuju. Kenapa kita capek? Hari ini KPK ini menjadi alat politik. 1000% alat politik. Kenapa? Yang dihantam itu adalah lawan politik. Dan juga KPK ini menangkap orang-orang kecil. Tetapi kita lihat misalnya yang disampaikan oleh para ustaz, para orang sebelumnya sudah jelas. Sampai lembaga OCCRP itu jelas-jelas 6 benua 52.000 responden. Itu nggak mungkin dibantah dan itu adalah benar. Masa KPK nggak tahu? Kalau begitu, saya minta sekali lagi, kalau ternyata dalam minggu ini KPK tidak menangkap dan biarkan Jokowi dan anak-anaknya, setuju tidak minggu depan kita akan jumlah besar. Setuju? Setuju. Kita tidak akan pulang sampai KPK menangkap Jokowi dan anak-anaknya. Setuju? Setuju. Karena apa? Jokowi dan anak-anaknya adalah sumber kerusakan, sumber kehancuran negeri. Setuju? Setuju. Anda lihat saja, 70% Menteri Prabowo ini adalah Menteri Jokowi Widodo. Kapolri itu juga adalah punya Joko Widodo. Panglima juga begitu. Jaksa Agung juga begitu. Jadi apa yang kita harap terjadi?
kecuali rakyat datang bergelombang, datang mereka untuk menyesal. Kalau memang kita bisa minta KPK dibubarkan. Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muslim Arbi. Yang merupakan orasinya berapi-api. Berikutnya orasi dari Bapak Muhammad Wanda dari Yayasan Al-Falah Cirebon. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati abdi para kiai, ayahandaku Bapak Rijal Fadila, alhamdulillah di waktu hujan ini mudah-mudahan doa para kita diijabah ya. Jadi saya pesan kepada adik-adik yang baru masuk dan jadi polisi, semoga menjadi polisi yang baik, tidak terlibat judol ya. Setuju Bapak polisi? Ya, jadi mudah-mudahan nih polisi-polisi yang masih muda-muda, yang senior pada tobat, yang mudanya lurus membela rakyat. Amin. Saya kelahiran dari Cirebon, prihatin tentang kasus PIK 2. Tapi alhamdulillah manusia merdeka tidak gentar. Mereka melakukan premanisme dan kriminalisasi bekerjasama dengan polisi-polisi jahat yang ada di sana. Kalau di sini mudah-mudahan sesuai dengan protap dijaga karena kita demo ya. Tapi menjaganya yang baik-baik saja, kita bukan musuh daripada adik-adik semuanya. Betul ya. Nanti insyaallah Ketua KPK keluar dengan hati yang bersih, atau para habib dipanggil, dijamu di dalam. Setuju nggak tuh Bapak Ketua KPK ya? Jadi lihat sejarah dulu bahwa Pantai Anyar Sunda Kelapa itu adalah simbol perjuangan bangsa kaum muslimin zaman kesultanan. Dulu dikuasai oleh Portugis, Benteng Batavia. Tapi Sultan Mataram mengutus para pejuang-pejuang kaum muslimin di Sabilillah untuk merebut, untuk mengusir penjajah. Ingat itu. Ya. Jadi saya dari Cirebon ini mewakili Kesultanan Banten, bahwa itu adalah hak rakyat tanah Banten yang harus difungsikan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menampung para Tiongkok Cina. Dan jajah. Ingat prajurit-prajurit dari polisi dan TNI, sejarahnya tidak akan menang walaupun Cina jadi negara terbesar. Dulu Raja Wijaya memotong habis pasukan Cina, dipotong kupingnya, dipulangkan ke sana ya. Nah, sekarang mau mulai lagi, mau merebut Indonesia, Cina itu ya. Dengan apa? Dengan memasukkan orang-orangnya. Ingat, akuan itu Cina ya, saya bukannya apa diskriminatif, bukan ya. Tapi ini fakta sejarah. Dan Ketua Pemuda Pancasila Bapak Yapto 2016 sudah mengingatkan di Lemhanas bahwa hegemoni Cina akan terus berlangsung untuk menguasai Republik ini. Dari sisi ekonomi sudah dikuasai, dari sisi politik sudah dikendalikan. Makanya orang Cina bisa jadi presiden, nanti undang-undangnya dirubah tuh.